Tes. Afdalul gilmana
warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita semua, baik itu nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman di dalam Islam, atau nikmat kesempatan, yang mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang pada kita semua. Masih Allah berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekretariat yang kita cintai ini untuk menghadiri wirid rutin bulanan Ikrar. Semoga Allah berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, dan semoga hari esok dijadikan Allah lebih baik dari yang sekarang hendaknya, dan semoga Allah rahmati persatuan Ikrar ini hendaknya, dan semoga Allah selamatkan kita dunia wal akhirat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang mana kita ketahui semua dekat perjuangan beliau di wadah raya
sehingga kita bisa berada pada zaman saat sekarang ini. Semoga dengan cintanya kita kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikal Rokan Hulu, Bapak Lutfi beserta jajaran dan pengurus yang lainnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Muhtaram Al-Ustaz Mahyudin Hasan Harahap, pimpinan Ponpes IBS Al-Madani, yang alhamdulillah sudah bersama kita saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para nenek mama, alim ulama, jadiah pandai, orang Sumando. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para bunda kandung, Limpape Rumah Nanggadang, Sumara Anjuang Koto Donagari, Pamenan Alam Minangkabau, dan selanjutnya kepada saudara-saudariku sekalian, ketek banamo gadang bangala, kok ketek indah disabitkan namo, kok kadang indah dimbawakan darah, yang alhamdulillah sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. InsyaAllah kita yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pembukaan insyaallah yang sedang dianggap berlangsung. Pembacaan ayat suci Al-Quran insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Amin Rais. Tausiah sekaligus doa insyaallah akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Ustaz Mahyudin Hasan Harahap. Khidmah dan penutup. Baiklah, sebelum ini kita mulai, ada sedikit pemberitahuan dan mari sama-sama kita doakan. Ada beberapa orang saudara-saudari kita yang sedang sakit saat sekarang ini. Semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan hendaknya. Yang pertama adalah Ibunda Haja Nurlaibi, Ketua Ikrar kita yaitu Bapak Lutfi, Bapak Haji Fauzan, Bapak Haji Pendresman. Semoga diberikan Allah kesembuhan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita jalani saat sekarang ini. Mari sama-sama kita serahkan dan kita gantungkan harapan kita kepada Allah, dan insyaallah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya dengan mengucapkan basmalah. Wirid kita mulai. Pada Ananda Muhammad Amin Rais dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahda wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfaru fis-suri fata'uduna afwaja fa'udiyatis samaa'u fakanat abwaba fasiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha aqaba la yarzuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjun hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazikum illa adhaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizzaqa jazaa'an min rabbika 'ata'an
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Muhammad Amin Rais. Semoga dengan pembacaan ayat suci ini Allah akan bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Mahyudin Hasan nantinya. Dan semoga Ananda Muhammad Amin Rais dijadikan oleh Allah anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua dan membawa saudara-saudara kita bertaat di dalam Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Mahyudin Hasan. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Batu Sangkar, sehingga sedang dari desa Diti. Jawab salam yang kurang menggelegar, kita ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah efeknya kalau materi dulu baru material. Orang sudah terhilang tuh nampaknya kan. Kalau makan dulu baru tenaga deh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang kami hormati seluruh pengurus Ikatan Keluarga Rau-Rau atau yang disingkat dengan Ikrar. Begitu juga dengan jajarannya, begitu juga dengan ibu-ibu yang berhadir. Kalau bisa, kalau ada acara paguyuban itu di bawah anak-anak kita, biar anak-anak kita itu saling kenal mengenal. Nanti setelah mereka besar, dewasa, mereka melihat perjuangan orang tuanya membangun sebuah paguyuban acara silaturahim, maka mereka pun menghargai perjuangan orang tuanya. Kalau sudah dihargai, pasti dia lestarikan. Kenapa orang kurang menghargai turunan leluhurnya? Karena dia tidak melihat orang tuanya itu berjuang, makanya dia tidak menghargai. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di Ujung Batu ini ada beberapa paguyuban yang eksis. Yang pertama ada namanya IKAMSU, Ikatan Keluarga Muslim Sumatera Utara. Alhamdulillah anggotanya 14 orang, masih kalah dengan Ikrar. Alhamdulillah dulu banyak, ada 30-an. Yang namanya paguyuban itu hal biasa. Kalau sudah bicara duit, bicara PT, mundur satu, hanya tinggal 18 orang. Alhamdulillah sekarang sudah ada arisan. Setiap perjumpaan bulanan 50, kemudian diundi siapa yang menerima, nanti dia tuan rumah. Bagus kira-kira seperti itu. Nah, jadi tadi televisi pengawal ini kalau nggak ada kasnya malas orang datang. Padahal kursi sudah disediakan Tuhan. Kemudian
dibuatlah acara-acara yang menarik agar orang semangat untuk datang, bisa arisan atau yang lain-lain. Tapi saya yakin ini bukan karena orang malas hadir, tapi karena hujan sebenarnya. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesehatan, yang sibuk Allah mudahkan urusannya, yang malas Allah tunjuki hatinya. Amin. Kita tetap baik sangka. Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya tidak ceramah menggelegar. Satu sisi karena judulnya tidak perlu menggelegar, karena masalah warisan. Tidak mungkin saya ceramah tidak dari masalah warisan. Bagilah 2/3 untuk, kan nggak mungkin. Justru kalau bicara warisan itu harus tenang-tenang dia. Jadi mohon izin, mohon maaf. Walaupun tidak bisa nanti kita hitung bagian satu persatu, minimal pengantar warisan ini bisa kita bahas secara mendalam. Rasulullah SAW bersabda, ilmu yang paling pertama dicabut dari umat Islam ini adalah ilmu tentang warisan. Kalau ilmu tentang sholat, tak usah pun kita masuk pesantren, paham kita. Lihat sholat, rukun sholat, ya enggak? Kalaupun kita nggak masuk pesantren, ilmu tentang haji, umroh, ngerti kita karena ada manasik. Tapi ada satu ilmu yang Allah cabut sejak dari dulu dan hanya sedikit orang yang memahaminya. Itulah ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Karena sedikitnya orang yang paham tentang ilmu itu, maka banyak orang bunuh-bunuhan, berantem, bercokak gara-gara itu, karena tidak paham ilmunya. Dan sifat yang paling pertama Allah angkat dari umat ini adalah sifat khusyuk. Susah kita khusyuk. Termasuk ustaz-ustaz, itu susah khusyuk. Apalagi yang tidak ustaz. Allahu Akbar. Mana tadi kunci ya? Tadi sebelum sholat, nggak ingat di mana. Begitu waktu 3 di atas kulkas. Jadi sifat khusyuk ini adalah sifat yang pertama Allah cabut dari dunia ini. Termasuk kami di pesantren, anak-anak itu susah menangkap sekarang. Apalagi setelah ada handphone ini, anak-anak kita itu makin kurang ajar sekarang. Kalau kita dulu waktu belajar di pesantren, masih jauh guru kita, udah menggigit kita, jangan sempat lewat dari depannya. Kalau sekarang, hello daddy katanya. Kadang-kadang tabrakan badan ke badan, bukan di IBS, tempat lain. Itu tidak minta maaf tuh. Karena sekarang sifat khusyuk itu Allah cabut. Yang kedua apa? Ilmu yang Allah cabut pertama ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Lama saya ceramah dari kelas 10 SMA, baru kali inilah saya diminta ceramah tentang warisan. Sampai saya latihan dan saya panggil anak, sini kalian dulu. Kuanggap kalian dulu jamaah, saya mau ceramah tentang warisan, sini. Tak pernah saya latihan ceramah masalah warisan kecuali yang tadi lah. Latihan saya dulu, tapi saya sampaikan nanti ini masalah angka-angka masalahnya. Apalagi bangun di busana ini kan sensitif masalah angka. Salah banyak sedikit kan kaca gitu. 1 dan 9, rupanya 8. Itu kan ratusan juta itu kan. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana tata membagi warisan ini? Yang pertama adalah, pelan-pelan kita urai. Yang pertama, kita fokus dulu. Handphonenya diletakkan dulu karena ini butuh fokus. Jangan sempat sifat khusyuk itu dicabut, nah, kita tidak bisa fokus nanti. Yang pertama adalah, warisan itu boleh dibagi kalau yang mewarisi itu meninggal dunia dulu. Yang pertama. Itu poin pertama. Boleh kita bagi warisan kalau yang meninggal itu, yang mewariskan itu meninggal dunia. Kalau kita membagi harta orang yang punya warisan itu masih hidup, itu bukan warisan, namanya hibah. Nah, apa itu hibah? Pemberian cuma-cuma tanpa takaran atau ukuran. Karena dalam Islam ini yang ada takarannya, yang ada ukurannya cuma 2 dalam harta. 1 zakat mal atau zakat fitrah, yang kedua warisan. Sisanya itu tidak ada takaran. Infak berapa saja, wasiat berapa saja, yang penting jangan lewat dari 1/3 harta.
masuk ke ruang bidan. Itu tanda-tanda khusus sudah dicabut. Saya minum rupanya mereka masih di luar. Harusnya tadi panitia masukkan dulu ke dalam tinggal minum saya kan. Itu tanda-tanda khusus sudah dicabut. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kapan kita bagi harta warisan itu? Setelah limbak diwasiyatin yusi biha audain. Setelah diselesaikan 3. Yang pertama adalah wasiatnya ditunaikan dulu. Yang kedua, dilunasi hutang si mayat dulu. Yang ketiga, dikeluarkan dulu zakat dari hartanya itu. Setelah 3 itu kita kerjakan, barulah kita boleh membagi warisan sesuai ilmu faraid. Yang pertama, coba kita cek dulu, ada nggak wasiat dari ahli yang meninggal itu? Ada nggak wasiatnya? Nanti kalau saya meninggal dunia, kebun saya yang dirokok 12 hektar, 10 untuk diwariskan, 2 hektar saya serahkan ke masjid takwa misalnya. Atau 2 hektar saya serahkan ke ikrar untuk biaya operasional ikrar rokan hulu. Maka wasiat itu harus dicatat. Harus dicatat. Ibu bapak buka surah Al-Baqarah. Sebelum ayat tentang puasa Allah katakan, diwajibkan kepada kalian untuk berwasiat apabila tanda-tanda kematian datang kepada kalian. Silakan kalian berwasiat dengan cara yang baik. Dan orang yang mencatat itu tak boleh merubahnya. Faman ba'dalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Dan orang-orang yang merubah wasiat itu, maka dosanya untuknya, bukan orang yang mewasiatkan. Maka 2 hektar tadi dikeluarkan dulu dari harta itu. Maka digabungkanlah semua hartanya, diibaratkanlah kita uangkan, totalnya menjadi 1 miliar. Setelah dikeluarkan hutangnya, dikeluarkan wasiatnya, kemudian dibayar zakat hartanya. Yang 1 M itulah kita bagi berdasarkan ilmu faraid. Itu kaidah kedua. Yang pertama tadi apa? Meninggal dulu yang punya harta. Jangan masih hidup kita sudah bagi warisannya. Itu namanya merampok, merampas. Bolehkah dibagi oleh ahli waris, oleh yang mewariskan hartanya? Boleh saja, tapi tidak warisan namanya. Namanya hibah. Anaknya 8, hartanya 1 miliar, saya serahkan kepada kalian 1 M, 1 M, 1 M, 1 M, 1 M, sisa 2 miliar lagi. Inilah kami habiskan bersama ayah ibu sampai kalian meninggal. Mau umroh kami, mau apa kami, terserah kami. Cuma tidak berdasarkan hitung-hitungan faraid. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Boleh saja dibagi, tapi tidak berdasarkan faraid. Karena kalau berdasarkan faraid, salah satu ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa ayat 11-12. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk membagi wasiat kepada anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi 2 orang anak perempuan itu bagiannya sama dengan bagian seorang anak laki-laki di hukum faraid. Nah, kali orang Sumba Ustaz, itu gak cocok sama adat kami itu. Mana yang dipakai? Jawab lah. Ibu kedudukan ini. Ayat itu merugikan ibu, mana yang dipakai? Hah? Adat atau syariat? Itu kata bapak, kata ibu. Itu kan karena menguntungkan bapak. Kata ibu kan adat. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Mana yang dipakai? Orang Sumbar bilang bahwa itu perempuan. Agama bilang enggak? 1:2. Mana yang kita pakai? Jujur aja lah, dari kita cari solusinya. Ibu-ibu, pakai yang mana? Adat atau syariat?
Ada. Ibu-ibu sebelah kanan ada. Ada. Bapak-bapak pasti saya. Syariat atau ada? Baik. Jadi ini sudah dikaji. Kenapa ada bahasa di Sumba itu adat bersanding syarat, syarat bersanding kitabullah. Tapi ketika warisan tidak sesuai dengan syarat. Di Sumbar itu sama-sama kita ketahui berbeda dengan Riau, beda dengan Sumatera Utara. Dia gunung-gunung, sedikit tanah datar, banyak gunung-gunung batu. Jadi kalau dibuat seperti yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian orang perempuan, maka jika nanti istri itu diceraikan suaminya, maka terlantarlah istri itu dengan anak-anaknya. Maka dibuatlah oleh orang-orang tua kita dulu bagian itu lebih banyak perempuan untuk menghindari kesengsaraan kaum wanita di masa depan. Apabila bercerai atau meninggal dunia segala macam, maka tetap bagian itu kepada perempuan. Apakah ini melanggar syariat? Tidak. Jangan senang dulu, tunggu dulu. Dalam kaidah fikih dijelaskan, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Hukum itu bisa berubah berdasarkan illah ataupun alasannya. Apa alasannya? Daerah berbukit-bukit, perempuan bisa terlantar. Sementara hadis Nabi sebelum meninggal, jaga salat kalian dan pelihara wanita kalian. Itu wasiat Nabi sebelum meninggal. Jaga salat kalian, kemudian pelihara, urus wanita kalian. Siapa wanita kalian itu? Nenek. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Saudari perempuan. Siapa lagi? Istri. Siapa lagi? Anak perempuan. Siapa lagi? Saudari-saudari kita perempuan. Jaga wanita kalian. Termasuk budak-budak dulu, sekarang lagi budak. Itu harus dijaga itu. Nenek kita, ibu kita, istri kita, anak perempuan kita, saudari perempuan kita, ini harus dijaga. Lontar-lantar. Jadi hukum itu bisa berubah kalau ada illah. Nah, al-adatul muhakkamah, adat itu bisa menjadi hukum. Kapan dia bisa jadi hukum? Kalau ada illahnya, maka hukum itu bisa berubah. Adat itu bisa menjadi hukum. Termasuklah yang terjadi di Sumba itu. Setelah ibu pindah ke Riau, maka adat itu tidak berlaku lagi. Kembali ke, karena hukum Islam itu juga memperhatikan unsur kedaerahan, unsur geografi. Makanya Imam Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Di Makkah ini Papuanya, di Mesir ini Papuanya, di Basrah ini Papuanya. Karena apa? Geografi daerah itu bisa merubah hukum. Contoh, berapa jam kita puasa di Indonesia? Dari jam 5 sampai jam 6 lah bilang. Berapa jam itu? 12 jam? 13. Ketika kita puasa di Kutub Utara, berapa jam kita puasa? 18 jam. Apakah kita ikut Indonesia? Tidak boleh. Tetap kita ikut daerah Kutub, daerah Eskimo, 18 jam kita puasa. Karena geografi itu berbeda. Bisa kira-kira dipahami? Boleh nggak beda puasa? Hari raya boleh nggak? Boleh. Turki 7 derajat baru dikatakan hilal. Muhammadiyah 2 derajat sudah hilal. NU 4 derajat baru hilal. Boleh nggak berbeda? Boleh, nggak masalah. Karena terbitnya bulan itu berbeda di satu tempat. Jadi kalau misalnya di Arab Saudi sudah 9 Zulhijjah, mereka sudah wukuf di Arafah, kemudian di tempat lain berpuasa, maka sah-sah saja berbeda, karena daerah itu berbeda.
Tapi rata-rata Asia Tenggara itu 4 derajat baru dikatakan hilal. Turki 7 derajat. Asia Tenggara, Filipina, Indonesia, Myanmar, kemudian Brunei Darussalam itu biasanya 4 derajat baru dikatakan hilal. Jadi perbedaan itu sah-sah saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau geografisnya berbeda, maka itu bisa merubah hukum. Hukum asal sholat itu harus berwudu atau tidak? Halo? Wudu. Kalau terlalu dingin sampai 4 mil, boleh nggak tayamum? Boleh. Jadi hukum itu bisa berubah kalau ada ilahnya, kalau ada alasannya. Jadi kalau ibu tinggal di rawa-rawa, tinggal di Batu Sangkar, tinggal di Sumbar, gunakanlah itu. Lebih banyak bagian perempuan daripada laki-laki. Tapi kalau sudah ke Riau, pindah ke Riau, kembali kepada hukum asal. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Kemudian berikutnya, yang pertama tadi meninggal dulu yang mewariskan, kemudian yang kedua bayar hutangnya, bayar zakatnya, kemudian lunasi hutang-hutangnya. Kalau ada wasiat diselesaikan, barulah kita sisanya itulah yang menjadi harta warisan. Kemudian Bapak Ibu, berapakah bagian-bagiannya? Yang pertama, bagian anak tadi sudah. Yang kedua, kita mulai dari yang mudah-mudah, jangan terlalu rumit. Bagian istri, berapa? Kalau suaminya meninggal. Kalau istri kita meninggal, jangan doakan cepat meninggal Bang Awan, contoh saja. Contoh saja, jangan didoakan cepat meninggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad. Bagi kalian suami-suami mendapatkan separuh harta apabila istri kalian meninggal dunia dan tidak punya anak. Jadi bagian kita separuh. Kenapa separuh mereka Ustaz? Alasannya kata ulama, karena kita punya tanggung jawab. Kita membayar mas kawin, kita punya yang harus kita nafkahi, dan kita biasanya akan menikah lagi. Kalau sedikit modalnya payah dia, ya kan? Jangan kan ibu-ibu sudah menikah, masih hidup aja Bang Au sudah menikah lagi terus. Bukan awal yang di sini, awal yang di Transport. Ada awal di namanya. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Apabila istri kalian meninggal dunia punya anak, dia berapapun anaknya, kita dapat seperempat. Mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, dari harta-harta yang ditinggalkan istrimu setelah ditunaikan wasiat atau dibayar hutang-hutang istri. Bagian istri. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Bagi kalian istri-istri seperempat harta jika suami kalian tak punya anak. Tadi harta berapa? 1 miliar. Seperempatnya berapa? 250 juta. Jadi kalau suami kalian meninggal pun tak ada anak, maka ambillah 250 juta. Itu bagian itu. Nah, cari nomor mantan balik, udah nikah lagi. Mudah-mudahan dia sudah duda. Kemudian, fa in kana lakum waladun falahunna thumun. Apabila suami kita itu punya anak, meninggal dia, maka istri dapat 1/8. Berarti 125 juta ya. 250 bagi 2 berapa? 125 juta. Kalau mau jelas besok ini papan tulis, kita jelaskan satu persatu berapa bagian-bagiannya yang kita jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini masalah warisan, kita harus lebih banyak tanya jawab. Nanti kalau saya arah dia pasti ibu nggak paham. Dan warisan itu harus memiliki papan tulis dia dan bisa dijelaskan. Kalau nggak nanti tak akan bisa saya jelaskan. Bingung nanti. Intinya adalah kalau bagian suami tak ada anak, meninggal istri dapat separuh. Kalau ada anak 1/4. Sebaliknya bagian ibu
Kalau meninggal suami, maka bagian ibu seperempat. Kalau ada anak, seperdelapan. Kemudian bagian anak-anak berapa? Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Kita buka aja diskusi biar itu walaupun anak-anaknya itu udah nikah, udah apa juga dapatnya segitu. ya, tetap walaupun sudah nikah, walaupun belum nikah, kata Nabi, asalkan anak itu sudah menangis, sudah bernapas, dapat warisan, wajib zakat. Sampai dia meninggal dunia. Apa tadi syaratnya kalau kita bagi warisan? Pertama, meninggal dulu yang mewarisi. Yang kedua, dibayar dulu zakatnya. Zakat harta dia. Berapa zakatnya? 2,5%. Misalnya ibu punya kebun. Penghasilan kebun ibu itu kurang lebih 100 juta sebulan. Kurang lebih. Amin. Kemudian dalam setahun berarti 120 juta. Kalikan saja 2,5 kali 12. Berapa itu? Berapa itu, Pak? Pengawal. 120 juta setahun kan? Dibagi kali 25. 12 kali 25. Berapa zakatnya itu? Kalau 125 juta, kalau 100 juta, bukan, tadi 100 juta sebulan. Berarti kan 1,2 M dalam setahun. Kali 25, berapa itu? 12 kali 25. 2,5, ya. Sekian, iya, sekian memang. Nah, sekiannya itu yang payah. 300. Biar saya hitung 101,2 M 30 dikali 2,5 300 juta 30 juta. Maka keluarkan dulu yang 30 juta itu ke Basnas atau PJ. Udah dikeluarkan? Udah. Tinggal wasiat. Cari ada nggak wasiat? Ketika kita berangkatkan mayat kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, jika ada orang tua saya berwasiat, tertulis, tolong nanti datang ke rumah akan kami serahkan wasiat itu segera mungkin. Karena kalau ada hutang atau wasiat atau zakat yang belum dibayar orang tua kita, kita makankan dia, maka tergantunglah ruhnya di langit tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung dia. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, salah satu cara berbakti kepada orang tua kalau sudah meninggal, bayar zakat hartanya, bayarkan wasiatnya, tunaikan wasiatnya, lunasi hutang-hutangnya. Begitu cara berbakti kepada orang tua kalau sudah meninggal. Jelas Bapak Ibu? Nah, yang tiga ini jangan lupa, zakat, wasiat, hutang. Zakat, wasiat, hutang, lunasi dulu, baru sisanya itulah faraid. Termasuk biaya kapan, biaya memandikan, biaya kali kubur, keluarkan dari hartanya. Jangan dari STM, keluarkan dari harta si mayit. Karena kapan itu urusan si mayit, upah kali kubur itu urusan si mayit. Kecuali kita sepakati, siapapun yang meninggal di antara kita, maka STM sudah menanggulangi. Itu beda lagi, karena ada muafakoh, ada kesepakatan. Ada kesepakatan, kalau nggak ada kesepakatan nggak boleh. Ini kadang-kadang meninggal uang masjid. Apa urusannya? Masjid itu masjid, itu harta si mayit. Keluarkan harta si mayit itu untuk hutangnya, untuk zakatnya, wasiatnya, dan biaya dia meninggal itu. Dia meninggal berapa biaya bulan? 3 juta bayar dari harta dia. Kapal berapa? 300.000, keluarkan dari situ. Kapal harus berapa? Uang mandi berapa? Embernya berapa? Untuk air berapa? Upah yang memakankan berapa? Upah yang berikan berapa? Totallah semua 10 juta dia meninggal. Meninggal aja kita ada kosnya, apalagi dia meninggal. Ya enggak? Ada nggak orang meninggal gratis? Apalagi barangnya ke saya, kedua, itu mahal biaya itu. Bisa kapas-kapas sembarangan. Karena kami gemuk, ramping ke samping.
Yang meninggal ke protokol, ke Pak Lutfi, ke saya, itu mahal maksudnya itu Bu. Meninggal aja kita mahal dia, apalagi kita masih hidup. Nah, dikeluarkan dulu biaya kematian itu, ambulans segala macam, semuanya keluarkan dari harta sendiri. Kemudian apalagi zakatnya keluarkan, bayar 2,5% dari hartanya. Nah, dengan syarat sudah setahun hartanya itu menumpuk. Kalau belum setahun tak boleh diganggu karena nisabnya, haulnya belum masuk. Nisabnya berapa? Minimal 85 gram emas. Kalau harga hari ini misalnya emas 1 juta, menumpuk harta dia selama setahun selama 85 juta, wajib dia bayar zakat. Tapi kalau 84 juta, kurang 1 juta lagi, kita bayar wajib. Kurang 50 ribu lagi. Hartanya setahun ini cuma 950 ribu. Tidak wajib zakat. Karena zakat itu sampai nisab. Dia harus sampai batas minimal 85 gram emas. Kalau satu emas itu sekarang 1 juta harus 85 juta. Setahun waktunya. Kurang setahun, walaupun 100 juta hartanya, 2M hartanya, belum setahun. Tidak boleh bayar zakat. Karena apa? Haulnya belum masuk. Jadi kira-kira ya. Nah, jadi harus cukup nisab dan haul. Apa nisab? Ukurannya. Berapa itu? Dikonversikan ke emas 85 gram emas. Haulnya berapa? Haul, hala yaqulu haul, putaran 1 tahun. Haul artinya berputar. Baik Bapak Ibu, jadi kita keluarkan dari harta si mayat itu 30 juta. Oke, 30 juta saya keluarkan. Biaya tadi makan berapa? Makannya meninggal dia 10 juta, berarti 40 juta. Kemudian ada utangnya rupanya, di busana. Ngambil mukenah dia dulu belum dibayar, janjinya kredit baru bayar sekali. Nah, karena sawit turun maka dia ngutang. Kembali ke busana, kalau di busana baik hati. Terutang lagi sudah 500, bayar uang 1,5 juta. Rupanya dulu ada wasiatnya. Nanti kalau saya meninggal, biar jalan operasional ikrar itu, wakafkan tanahku yang dirokan 2 hektar. Kalian kelolalah itu, kemudian ada pula surat tertulis. Maka keluarkanlah dari 2 hektar itu, tinggal 10 hektar yang dirokan tok untuk dibagi. Maka yang harus kita keluarkan adalah zakat 30 juta, biaya kemalangan 10 juta, utangnya di busana 1,5 juta, kemudian tanah 2 hektar. Totalnya itu entah berapa lah duitnya itu yang harus kita keluarkan dari hak si mayat tadi. Sisanya itu paslah genap 1 miliar. Setelah kita keluarkan semua itu, maka itulah yang dibagi menjadi faraid atau harta warisan. Jelas kira-kira? Jelas ya? Siapa yang dapat harta warisan? Seluruh anak-anak yang sudah bernapas, ngek dapat warisan. Asal sudah menangis dia, berarti dapat warisan. Kalau dia lahir tak menangis, berarti mati. Kalau ada orang lahir tak nangis, berarti mati ya, tak bernapas ya. Tapi kalau masih nangis, berarti dapat warisan. Pertanyaan kedua. Silakan. Tanya Ustaz, kalau tadi Ustaz mengatakan kalau seandainya istri meninggal, Tadi Ustadz mengatakan kalau seandainya istri meninggal, jadi harta itu si suami dapat 50% gitu. Ya, separuh. Nah, jadi sisanya di mana itu Ustadz? Baik. Kita boleh papan tulis. Karena ada saudaranya dapat sekian, bapaknya dapat sekian, nah, saudara perempuannya dapat sekian. Karena ada papan tulis bisa dihitung. Itu bayarnya harus kembali pertemuannya. Ada papan tulis dan kita bagi semua. Jadi seluruh masalah kita ini kita pecah di situ. Ustaz saya dulu Ustaz, saya nggak apa-apa lagi sama ibu. Misalnya meninggal istri saya, nggak saya doakan, jadi pun apa lah. Anak saya dulu berapa dapatnya kira-kira? Kita bagi kita itu. Kalau ini nggak bisa gitu. Baik, yang bisa saya jawab tidak ada ahli waris selain kita. Itu bisa saya jawab. Diserahkan ke Basnas. Kalau ada, nggak bisa saya terangkan. Harus ada orang tulis.
Siapa dia? Kan gitu. Mana orangnya? Bagiannya sekian gitu. Karena ayat ini kan masih panjang. Jadi yang saya bahas ini adalah suami istri sama anak. Kalau sudah saudara, karena dia harus dibagi-bagi ya. Ada yang dapat 1/6, 1/8, itu ada dia. Tapi harus pakai papan tulis gitu. Jadi mohon maaf, saya yang salah, bukan bapak-bapak, karena saya lupa mengingatkan disiapkan papan tulis. Yang namanya bicara warisan, bicara zakat, bicara apa, itu tetap harus pakai papan tulis. Karena kan ada sisa itu 500 juta lagi kan? Itu di mana itu? Yang bisa saya jawab, kalau tak ada ahli waris selain kita, maka itu diserahkan ke Basnas. Tapi kalau masih ada, itu harus dibagi berdasarkan sampai habis harta itu. Soal berikutnya lah. Kita apa dulu? Kita pending dulu. Ini yang tidak membutuhkan hitungan dulu kali ini kita bahas. Cuma nanti minta tolong tuliskan yang mau dipecahkan masalahnya, bikin kirim aja nanti Pak di grup atau di mana kan, atau catat foto gitu kan. Kasus pertama, ayah ada, ibu tak ada, meninggal anaknya. Yang meninggal ini ada anak, 1 laki-laki, 3 perempuan, punya saudara, itu nanti baru kita pecahkan. Nanti kita pecahkan satu-satu. Seperti itu. Nah, berikutnya ancaman bagi orang yang tidak membagi harta secara faraid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya saya bacakan dulu Bang ya. Dengar dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadhil unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha mimma tarak. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawayhi falahu thuluth fa in kana lahu ikhwatun falahu as-sudus. In ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum aw bana'ukum la tadrunna ayyuhum aqrabu lakum naf'a balagha min Allah innallaha kana 'aliman hakima. Kita dengarkan baik-baik. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua bapak ibu, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dia diwarisi oleh kedua bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Ayat berikutnya. Dan bagimu suami-suami adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu mempunyai anak, maka kau mendapatkan 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat dan yang kamu buat dan setelah dibayar hutang-hutang. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka sama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi orang yang membagi harta warisan secara faraid itu ganjarannya surga. Balasannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallahi yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dalam konsep yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tidak membagi harta warisan secara faraid, melanggar batas-batas hukum Allah, misalnya Allah akan masukkannya ke dalam api neraka, dia kekal dalamnya selama-lamanya dan mendapat azab yang menghinakan.
Jadi itulah sekilas tentang ilmu fawaid. Kalau ingin jelas, nanti kita siapkan papan tulis, kita bagi satu persatu, kemudian kita bedah berapa sih bagian per kasus yang Bapak laporkan kepada saya, nanti akan nampak bagian. Seperti saya 8 orang bersaudara, saya laki-laki sendiri, 7 perempuan. Bapak ibu masih hidup, berarti belum bisa dibagi fawaid karena belum meninggal ayat tadi. Ya kan? Ada lagi permasalahan selain yang angka-angka, selain yang menghitung harus dapat papan tulisnya. Nah, silakan. Mau tanya Ustaz ya, seandainya ya ada orang tua kita bapak kan mempunyai hutang ke toke, ya kan, bapak meninggal dan toke meninggal, terus bagaimana jalan keluar yang bagus itu? Jalan penyelesaiannya. Jalan keluar. Sama-sama keluar dari rumah ini. Ada catatan? Ada. Diserahkan ke ahli waris. Ahli waris. Sedangkan tokenya sendiri nggak tahu mana pindahnya, kita cari nggak ketemu. Ahli warisnya Nggak ketemu. udah serahkan, sedekahkan ke panti asuhan atau serahkan ke Basnas atau wakafkan. Artinya keluarkan harta itu dari kita. Jangan sama kita lagi. Saya 20 juta kan, udah keluarkan dari harta kita, itu bukan milik kita. Jadi kita tidak dihantui. Langkah pertama kita maksimalkan dulu mencari ahli warisnya. Tak jumpa dia, karena toke ini tak jelas dia begitu dia bangkrut dulu misalnya, dia tetap kemana-mana, karena dia bukan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa kita bilang, gua OTW ke 9 desa dulu nggak ada, PLN ada kaya. Tahun 80-90, jalan ujung batu kata masih lumpur, iya kan? Masih lumpur dulu. Kata Dr. Andus Haji Hairusara, rumah masih 12 katanya. Di samping mesin itu orang masih bersawah dulu, nanam padi, biar tahu melihat anak-anak saya satu. Sekarang apa di situ? Ruko di situ. Itu 20-30 tahun yang lalu. Nggak semudah sekarang. Nggak tahu kita di mana lagi dia, toke itu. Catatannya ada. Cuman yang menerima tak ada. Udah maksimal kita. Sama dengan Lukoto, harta temuan. Kita temukan barang di pasar ujung batu. Emas, kalung, Lukoto, barang temuan. Kita timbang ke toko emas 5 gram kan 5 jutaan tuh. Kita umumkan di Facebook, yang hilang kalungnya silakan datang, tapi dengan menjelaskan ciri-cirinya. Tak ada satu pun sudah 2 tahun. Kita bikin pengumuman, tak ada yang datang, maka harta itu milik kita 2 tahun. Kalau lu kokoh, jangan diam-diam, tunggu 2 tahun baru umumkan, ya nggak bisa. Umumkan dulu, baru setelah 2 tahun baru milik kita. Berapa M pun dia kalau sudah diturunkan selama 2 tahun nggak ada yang datang kepada kita, itu halalan thayyiban mubarakan fi milik kita. Setelah 2 tahun kita udah berusaha mencari yang luar biasa, kan dapat, maka kita serahkanlah harta itu, kita infakkan harta itu, bisa ke Basnas, bisa ke UPZ, bisa diwakafkan, bisa disedekahkan. Yang pasti tidak boleh kita makan atau kita wariskan, karena itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Begitu caranya. Kedua, ada lagi? Sudah? Makanya masalah zakat boleh, masalah warisan boleh, masalah sedekah boleh, masalah wasiat boleh. Berapa banyak wasiat paling banyak? Berapa banyak kita boleh wasiat harta? Paling banyak berapa? Hah? 1/3. Datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku sedekahkan semua harta untuk Baitul Mal? Kata Nabi, la yajuz. Amma nisfun, separuh, tidak boleh, kata Nabi. Amma thuluth, 1/3, yajuz. Walakin thuluthu kathir, boleh,
tapi sepertiga itu sudah terlalu banyak. Jadi paling banyak boleh mewasiatkan harta, mewakafkan harta hanya sepertiga dari total harta. 1 M harta kita yang boleh kita hadiah wakafkan, yang boleh kita wasiatkan hanya 333.333.003 rupiah. Kenapa? Nabi menjawab, karena seandainya kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan cukup, mampu, itu lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan papa tidak punya apa-apa, mereka minta-minta ke sana kemari, kadang dikasih orang, kadang tidak. Jadi selanjutnya gampang realistis. Jangan nanti wakafkan seluruh hartaku untuk pesantren ini, untuk masjid ini, tak ada untuk warisan, dosa yang dapat. Abu Bakar itu mengedekahkan hartanya kepada perang Tabuk, bukan semua hartanya, harta yang bergerak. Ini kadang-kadang kalau salah-salah menyampaikan, yang disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu mataraktu li ahli, kata Nabi. Apa yang kau tinggalkan ya Abu Bakar? Kata Nabi apa? Taraktu Allah wa Rasuluh. Kau tinggalkan Allah dan Rasulnya. Yang disedekahkan semua itu harta bergerak. Rumahnya enggak, kebunnya enggak, tapi harta bergerak, emas, kuda, semua uang disedekahkan sama Abu Bakar. Pulang dia baru dia kembali menggali, kumpulkan balik. Modal nggak disedekahkan sama Abu Bakar. Abu Bakar bukan orang bodoh, orang pintar. Orang pintar setelah Nabi Abu Bakar. Jangan bodoh, disedekahkan semua harta. Besok akan mau diputar. Logika dong. Jadi kamu tinggalkan anak cucu dalam keadaan cukup, kata Nabi, lebih baik daripada kau tinggalkan dalam keadaan apa. Nah, jadi jangan wakafkan seluruh harta. Tak boleh, haram. Bukan berdosa, dosa. Dosa itu. Karena itu bukan ajaran Islam. Paling banyak sepertiga harta baru boleh kita wakafkan. Lebih dari sepertiga, wakaf itu, sedekah itu, wasiat itu jatuhnya kepada haram, dosanya. Berinfak berdosa pula, wakaf berdosa pula, karena lewat dari batas sepertiga. Makanya kata Nabi kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, di antara ciri-ciri penghuni surga itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqdiru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang mewakafkan hartanya, mensedekahkan hartanya, tidak terlalu memberikan dan tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya sedang-sedang. Jangan gara-gara sedekah, infak, wakaf tak makan pilih kita. Jangan gara-gara pelit dan minta ampun tak pernah orang merasakan harta kita. Wa kana baina dzalika qawama, di antara keduanya. Kadang-kadang orang merasakan harta kita, tapi tidak terlalu kita menjulurkannya. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, jadi Islam ini fikih harta ada. Karena Islam ini harta bisa diatur. Sedekah, infak, wakaf, wasiat, zakat, itu diatur semua. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi satu. Nah, makin banyak nampak. Bang Awal sudah. Terima kasih Ustaz. Ini mau saya tanyakan masalah wasiat. Contohnya begini. Kasusnya seperti ini. Jadi ada wasiat dari orang tua ya, karena dia sudah meninggal. Katakanlah ada satu bidang tanah yang mana pada awalnya dia sudah berwasiat bahwa tanah itu akan dibagi, katakanlah anaknya 5 gitu kan, dibagi 5. Tapi untuk yang di depan, katakanlah yang pertama, bagi pertama adalah untuk yang kecil gitu. Jadi dia meminta kecil, besar dan sampai di belakangnya yang paling tua ya. Jadi setelah dia meninggal, tentu wasiat itu akan ditunaikan. Setelah ditunaikan pada hari yang sama, pada saat memberikan membacakan wasiat itu pada yang dituju oleh orang tua ini, ada sesuatu yang harus kita pikirkan juga, bahwa yang tua ini tidak mau di belakang kan? Jadi dengan kebijakan bahwa wasiat ini saya sendiri ya,
saya jalankan dulu wasiatnya. Jadi A, B, C, D sesuai dengan wasiat. Setelah itu karena saya melihat bahwa nanti ada perpecahan di antara keluarga ini, karena ini A minta di depan, B minta di depan. Jadi setelah saya serahkan, pada saat yang sama sudah diterima oleh yang diwasiatkan, ABC tadi sudah menerima. Namun setelah itu karena ini nanti ada perpecahan di antara kakak beradik ini, saya putuskan lagi bahwa tapi dengan catatan bahwa ini sudah diterima oleh seluruh yang mendapat wasiat. Akhirnya yang supaya nanti tidak ada perpecahan karena tidak A minta di depan, makanya saya pindahkanlah bahwa A ini yang di depan. Ya, jadi bagi 5 A di depan. Bagaimana dalam pandangan Ustaz, apakah wasiat ini sudah saya jalankan atau belum? Tapi dengan catatan bahwa yang urutan yang pertama yang sudah diwasiatkan tadi telah saya sampaikan dan semua dari yang penerima sudah menerima. Setelah itu baru saya bagikan urutannya yang di belakang menjadi ke depan supaya tidak ada keributan dari keluarga tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz? Ustaz sekarang ini tolong disederhanakan pertanyaan Pak. Ini Pak, ini Pak. Disederhanakan aja. Allah. Kalau Ustaz dengan Ustaz kan gampang dia paham. Oh izin Kiai. Ada wasiat bapak ini tanah 1 petak lah dikatakan 1 petak. Cuman 1 petak ini bakal dibagi 5 karena anaknya 5. Jadi pembagiannya itu dipotong-potong-potong. Yang paling kecil untuk jatah yang di depan. Anggap dari pinggir jalan gitu ya. Disusun nomor 5 di depan, nomor 4 di belakang itu sampai nomor 1 yang paling tua paling belakang. Ternyata tidak ada yang komplain anak-anak tadi. Cuman bapak ini mengambil inisiatif tetap membacakan wasiat tadi kepada seluruh yang akan menerima wasiat. Tapi nanti barulah diotak-atik sama bapak ini supaya tidak berpecah pula yang 5 saudara ini. Menurut pandangan Ustaz, bagaimana hukumnya mengotak-atik ini? Baik. Satu sisi merubah wasiat itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 182 dijelaskan, "Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladziina yubaddiluna. Innallaha samii'un 'aliim." Barang siapa yang merubah, yang mengotak-atik wasiat itu, maka dosanya untuknya. Dan Allah Maha melihat dari Maha mendengar. Kemudian, kalau kita orang tua sudah meninggal kan, dan nggak ada lagi kan. Kalau kita laksanakan wasiat itu sesuai dengan yang tertera, maka timbullah perpecahan, berantem, kerusuhan. Dan itu memang tidak ada yang tidak menerima kan gitu. Ada yang tidak setuju seperti itu. Maka kita kembali kepada ayat yang lain. Wasyawiruhum fil amr. Kita musyawarahkan. Yang dikatakan berdosa merubah wasiat itu adalah kalau kita merubah secara sepihak. Kalau berdasarkan kesepakatan, wasyawiruhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka terlepaslah tadi yang menerima wasiat itu dari ayat faman badalahu ba'da ma sami'ahu. Karena dalam kaidah fikih dijelaskan darul mafasidi yuqaddamu 'ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu lebih diutamakan daripada mencapai maslahat. Bahayanya apa? Pertikaian, perpecahan. Masalihnya apa? Wasiat itu sama seperti keinginan yang mewasiatkan. Jadi yang mana yang diutamakan? Idza tara 'alal mafsadatani dalam kaidah fikih, apabila ada 2 mafsadat,
maka kita ambil yang paling ringan mafsadatnya. Ada dua bahaya ini. Ada dua bahaya. Apakah kita tinggalkan dua-duanya? Tidak. Kita ambil yang paling ringan mafsadatnya. Itulah tadi musyawarah untuk merubah sesuai kesepakatan. Jadi hukum Islam itu seperti itu. Tidak kaku dan tidak terlalu melebar. Proporsional. Jadi bapak tidak semena-mena karena berdasarkan musyawarah, dan bapak tidak berkhianat kepada yang mewarisi karena di ujung bakal ada perpecahan yang nanti menyiksa ruh beliau di alam barzakh. Jadi itu sudah tepat dalam masalah. Cari titik temu. Itu jawaban saya. Jadi bapak tidak berkhianat di situ. Yang berkhianat itu kalau merubah sepihak. Kita yang menerima, kita yang merubah, tak ada orang tahu. Itu namanya pengkhianat. Abang tadi satu lagi ya? Nah, sebenarnya. Kalau ketua banyak tanya silakan. Biasa itu. Katakan dia ketuanya. Bang Awal silakan makan duluan. Namanya Awaluddin. Sholat duluan, makan duluan. Nah, pokoknya buka toko duluan, dia awal kan. Karena Akhirudin dia terakhir. Kalau Mahyudin pertengahan. Setelah awal baru Mahyudin. Silakan. Gini Ustaz, umpamanya si A punya utang, ya kan, ke si C, sedangkan si A maupun si C dia kan mempunyai masing-masing punya ahli waris, keluarga dari si A maupun dari si C. Nah, itu sedangkan utang si C ini punya utang ke si A, sedangkan pihak si C keluarganya tidak mengakui. Bagaimana jadwal biasa yang bagusnya? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita dalam surah Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran surah apa? Ayat apa? Hah? Ayat apa? Tentang hutang. Tetap mencatat. Nih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ujung ayat pembacaan saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wa yaktub bainakum katibun 'adil wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wajhul ladzi 'alaihi al-haqq wa yattaqillaha rabbah. Wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyubillahu wa kalyum waliyu bil adl. Di sini ada ayat faktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Panjang ayat ini. Satu lembar. Satu-satunya yang paling panjang. Bapak cari 30 juz yang paling panjang ayat itu tentang hutang. Catat kalau. Jadi kalau kita berhutang, catat. Baik yang berhutang ataupun yang punya piutang. Yang berhutang siapa? Si A tadi kan? Si C punya utang ke si A. Yang punya utang kan berarti si A, si C. Yang berpiutang si A. Berarti kan si A dan si C harus mencatat. Tidak boleh nggak dicatat. Baik yang berutang atau yang punya piutang harus mencatat. Dan yang paling wajib menulis itu yang punya hutang. Karena hutang ini bukan main-main. Saya satu hutang saya. Hutang saya sekarang hampir 100 juta. Itu saya tulis. Karena udah berkurang sih. Cuma tidak ada hutang bank. Hutang dengan manusia semua. Dengan sebulan 10 juta, dengan sebulan 5 juta, dengan sebulan 2 juta. Itu saya tulis semuanya. Dan itu saya sampaikan kepada istri saya. Minimal yang tahu istri pertama. Yang kedua nggak ada masalah. Karena dia itu senangnya aja dia sama kita. Bukan berarti istri saya dua. Itu sudah dari sana kan. Amin. Jadi itu hutang itu ditulis. Faktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Mereka doakan itu biar marah-marah di pondok. Kalau dua mungkin berdampak. Jadi tulis hutang Bapak walaupun 1 rupiah. Saghiran sedikit. Aw kabiran banyak. Tulis tanggalnya, tanggal berapa kita berhutang.
Tanggal berapa mau kita bayar? Itu ditulis. Kalau belum terbayar, konfirmasi ke orangnya. Pak, belum bisa saya bayar, Pak. Jangan diam. Karena hutang ini pemutus silaturahmi paling kejam. Ya kan? Nah. Jadi ayat paling panjang dalam Al-Quran itu ayat tentang hutang piutang. Gimana solusinya Ustaz? Solvernya gimana jalan keluarnya? Caranya adalah yang pertama kita sampaikan kepada si C yang berutang ya, bahwa utang Anda sekian, tolong dibayar. Kalau dia tidak mengakui, maka negara kita negara hukum. Kalau harus kita laporkan ke polisi, biar dia bayar, laporkan ke polisi. Tapi itu langkah kedua. Langkah pertama adalah kita mediasi dulu siapa kira-kira yang dia segani. Kalau dia tidak mau bayar dengan cara kekeluargaan, maka kita laporkan ke hukum. Kalau mau seperti itu. Kalau orang tak mau bayar hutang, kalau mau ditempuh cara Islam ada dua. Yang pertama anggap sedekah. Yang kedua sampaikan ke dia. Kalau dia tidak mau bayar anggap sedekah. Lalu yang ketiga tagih sampai dapat. Berapa lama dia berhutang? Kata Nabi, selama itulah kita bersedekah kepada dia sebanyak harta yang kita hutangkan. Dan kalau jatuh tempohnya sudah 2 kali lipat, maka kita bersedekah 2 kali lipat. Kalau 3 periode, 3 kali lipat. Kalau sudah ke 10 tahun kan, sudah 10 tahun, maka 10 kali lipat kita bersedekah, kata Nabi. Nah, Islam ini agama realistis. Contoh, kita sudah dibunuh, keluarga kita sudah dibunuh oleh orang. Islam itu udah pilihan, kisos atau dimaafkan. Utang begitu juga, kita maafkan, jadi sedekah dia, atau kita tagih sampai dapat. Itu Islam itu agama realistis. Makanya dalam surah An-Nahl, فَإِذَا أُوتِيتُمْ فَأَعْطِوا بِمِثْلِ. Apabila kalian dizalimi, zalimi yang serupa atau maafkan. Jadi membalas itu boleh dalam Islam. Nah, jadi terserah Bapak. Jalan keluarnya boleh dimaafkan, jadi sedekah dia atau tutup sampai habis. Kalau harus menempuh hukum karena negara kita negara hukum, silakan saja. Itu solusi dari kami sebagai yang ditanya. Itu Pak ya. Jangan dibunuh Pak. Karena kita masuk penjara utang selesai. Cukup? Kita cukupkan sampai di sini. Kita doa sebentar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وصحتها وبلغتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang barokah. Berikan kesehatan, kemudahan rezeki kepada kami semua ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Jika ada yang malas berjubah ya Allah. Jika ada yang sakit tidak utang mudahkan urusannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Amiruddin Hasan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bagi kita semuanya, dan bagi beliau yang menyampaikan semoga menjadi amal soleh hendaknya. Amin. Baiklah, selanjutnya kita masuk sesi jeda.
Thank you.